Hai Sobat HI, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Hari ini kita akan membahas terkait geopolitik energi nuklir dan transisi energi. Hari ini saya akan memandu podcast ini, saya Raras Cahaya Fitri, dan hari ini kita kedatangan Bapak Haryono Budi Santosa. Beliau adalah dosen dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik UGM. Lalu ada juga Mbak Rani Maharani Hapsari bersama kita hari ini, dosen hubungan internasional di Visipol UGM juga. Nah, seperti tema yang sudah disebutkan terkait dengan geopolitik energi nuklir dan transisi energi, hari ini kita akan membahas dari dua hal yang sangat penting terkait bagaimana pengembangan energi nuklir, potensinya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan tentunya melihat dari dua sisi yang jarang dibahas. Begitu ya Pak dan Mbak Rani. Yang pertama tentunya dari sisi teknis. Kita punya pakarnya hari ini bersama dengan Pak Haryono. Dari sisi ekonomi politik internasional, dari sisi hubungan internasional, kita memiliki Mbak Rani untuk membahas tantangan, potensi, dan bagaimana isu ini mengembangkan atau mempengaruhi hubungan antar negara. Kita langsung ke yang pertama, mungkin ya Pak Haryono dan Mbak Rani. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya terkait yang relatif lebih umum dahulu. Bagaimana sih sebenarnya gambaran dan potensi dari pemanfaatan energi nuklir di level global? Apa saja tantangannya, apa saja potensinya, dan tentunya bagaimana dari Indonesia juga melihat perkembangan tersebut. Begitu, mungkin Pak Haryono bisa lebih dulu ya Pak. Terima kasih, pertanyaan yang menarik sekali. Ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang energi nuklir ya, kalau kita lihat secara menyeluruh. Pertama, bahwa jumlah PLTN di dunia kita tinjau dulu. Jumlah PLTN di dunia pada tahun 2022 ini mencapai 422 unit. Ya, 422 unit. Tapi jumlah ini sebetulnya dibandingkan tahun kemarin 2021 itu menyusut, berkurang. Ya. Tapi nanti pengurangannya karena apa? Karena memang ada yang masih dibangun dan ada yang karena dia harus sudah habis masa pakainya atau masa operasinya. Dari 422 unit PLTN tersebut, itu menghasilkan atau membangkitkan energi listrik itu sebesar 378 gigawatt atau lebih dari 378.000 megawatt daya listrik yang dibangkitkan setiap saat. Kapasitas pembangkitan ini sebenarnya sekitar 10% dari kapasitas pembangkitan dunia total. Itu hanya sekitar 10%. Kemudian saat ini sedang berlangsung pembangunan 57 unit ya PLTN ya di dunia ini. Dan pembangunan ini berlangsung di 19 negara sebetulnya. Dengan 3 negara itu adalah negara nuklir baru. Negara nuklir baru itu contohnya adalah 1 Turki, kemudian 2 Uni Emirat Arab, sekarang sudah beroperasi yang di sana. Kemudian yang berikutnya adalah yang sangat dekat dengan kita, relatif sangat dekat, itu adalah Bangladesh. Bangladesh itu memiliki nuklir power plant. Kemudian tetangga kita yang relatif dekat, yang punya PLTN, itu adalah Taiwan. Berarti itu jaraknya sekitar antara 2.500-an kilometer jaraknya dari kita. Itu tentang PLTN. Kemudian pengalaman operasi dunia terhadap PLTN itu sudah mencapai lebih dari 19.000 tahun reaktor.
Jadi sudah banyak sekali pengalaman untuk mengoperasikan PLTN tersebut, Mbak Rara. Ya. Kemudian distribusi lokasinya. Seluruh PLTN ini praktis berada di 32 negara saja. Ya. Kemudian kalau distribusi yang lain itu adalah bahwa pengguna listrik yang pembangkitan listrik terbesar nuklir ini tetap berada di Amerika dan khususnya Amerika Utara. Itu lebih dari atau hampir mencapai 120 gigawatt. Ya. Kemudian disusul yang kedua adalah Eropa Barat, itu yang lebih banyak. Nah ini yang menarik. Yang ketiga itu Asia dan Far East. Jadi Asia ini seakan-akan mengejar sekali, ya, menggunakan paling agresif di dalam menggunakan energi nuklir. Khususnya Cina. Cina ini banyak sekali menggunakan hal itu. Kemudian Asia, Middle East and South Asia, nah ini daerahnya Bu Rani ini ya, itu ada tapi kecil, relatif kecil. Dia pada urutan 1, 2, 3, 4, 5 yang Asia Selatan. Amerika Latin ada tapi lebih kecil lagi. Kemudian Afrika itu hanya satu, yaitu di Afrika Selatan. Tetapi sudah ada plan yang cukup firm, cukup apa ya istilahnya kokoh, rencana yang cukup kokoh di sejumlah negara Afrika untuk menggunakan PLTN. Kemudian pada waktu dekat di sini ini terjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 koneksi ke grid, jadi PLTN baru yang beroperasi. Kemudian ada yang di shutdown atau dipadamkan, sudah berakhir penggunaannya. Nah, mayoritas yang dipadamkan ini tidak lagi digunakan atau di shutdown ini malah berada di Inggris. Jadi Inggris ini ada di Hinkley Point itu. Saya pernah ke sini, tapi pada waktu itu masih beroperasi pada tahun 88, tapi sekarang sudah dipadamkan. Kemudian yang start baru saja pada tahun 2002 yang di start untuk dibangun, ini menarik. Satu di antaranya di mana? Di Mesir. Ya, dan satu di Turki, di Aquila. Nah, bagaimana situasi umum ya, level tingkat global? Nah, ada satu menarik dalam diskusi-diskusi kita dengan teman-teman politik, itu mengatakan menanyakan bagaimana sih sebetulnya polaritas politik dari PLTN tersebut atau teknologi nuklir itu. Ada hal yang menarik bahwa Cina yang berawal dari konsumen, sebagai konsumen pembeli PLTN, itu sekarang sudah memproduksi PLTN. Ya, Korea yang dulunya juga membeli PLTN sekarang juga sudah memproduksi, bahkan dia sudah berhasil menjualnya ke Uni Emirat Arab, ya, dengan masa pembayaran 10 tahun untuk pelunasan pembayarannya itu dari Uni Emirat Arab itu 10 tahun. Kemudian Jepang itu juga sama, berawal dari pengguna, tapi kemudian menjadi produsen. Ya, Korea dan Jepang serta Amerika ya, dan Cina itu memiliki relasi yang bagus dengan Amerika. Dengan kata lain, desain-desain dari PLTN yang mereka gunakan dulu itu berasal dari Amerika dan Kanada. Tapi sekarang dia sudah mulai mengembangkan sendiri, tentu ada modifikasi selain pada dasar desain yang sama. Dengan kata lain, seperti Korea, seperti Jepang, dan Cina itu punya hubungan yang teknologi yang baik dengan Amerika. Kemudian ada lagi teknologi PLTN ini yang berasal atau bersumber dari saat ini kita kenal Rusia, Bu ya. Kalau dulu masih bernama Uni Soviet. Teknologi PLTN dari Uni Soviet itu praktis hanya digunakan di wilayah Blok Timur, di negara-negara Blok Timur. Tetapi setelah tahun 90 di mana Uni Soviet itu runtuh,
sekarang sudah kita lihat bahwa ada negara-negara mantan blok timur itu yang sudah menggunakan teknologi Amerika dan Cina. Sehingga dengan kata lain bisa kita katakan sekarang bahwa sebetulnya sumber teknologi PLTN dunia itu bisa dikatakan dari, saya nyebutnya blok barat saja, karena ini perpaduan dari Perancis, Amerika, Korea Selatan, dan Jepang. Ya, produsennya di sana. Kemudian ada blok timur yang saat ini dipimpin oleh, anggap saja itu masih, saya katakan bahwa Uni Soviet runtuh tidak berarti menghilangkan atau memadamkan kompetisi timur barat. Ya. Nah, Rusia ini sendiri sekarang sudah menjadi semakin, tidak tahu istilah yang tepat apa, tetapi yang saya hanya bisa mengatakan semakin komersial. Tidak semakin kapitalis, tapi semakin komersial. Karena dia sudah mulai menjual teknologinya, menawarkan kepada banyak negara. Yang menarik adalah, contoh, Pakistan, Turki, itu menggunakan teknologi Rusia. Ya. Ada maksudnya. Cina itu juga ada teknologi Rusia yang di PLTN yang dibangun di Cina. Tapi yang dari Rusia, dari Cina ke Rusia belum ada. Tapi masih begitu. Tetapi Cina itu juga sudah dalam pengertian pasar domestik dia itu sangat besar. Walaupun Cina menawarkan teknologinya keluar, tetapi sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, itu sudah sangat besar. Yang menarik lagi adalah India dan Pakistan. Mengapa? India ini adalah negara yang dipaksa dan terpaksa mengembangkan nuklirnya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak menandatangani Non-Proliferation Treaty. Nah, apa akibatnya? Akibatnya mereka, India tidak bisa berinteraksi di dalam nuklir, international nuclear trade, perdagangan nuklir dunia itu tidak bisa. Ya. Jadi, dia memberi secara bebas teknologi atau yang berkaitan dengan nuklir itu tidak bisa. Akhirnya, apa yang bisa kita duga? Berdasarkan apa? Berdasarkan data bahwa satu, India punya senjata nuklir. Dua, India punya PLTN. Ya. Nah, ini sebetulnya itu dapat teknologi ini dari mana? Apakah dia murni mengembangkan sendiri ataukah tidak? Kalau kita lihat teknologi yang dia pakai, itu juga pakai teknologinya Amerika dan Amerika Utara, termasuk ini Kanada. Dia punya teknologi yang tipe-tipe teknologi Kanada. Tapi selanjutnya, keterdesaan dia di dalam, maksudnya saya tidak boleh mengikuti international trade kan. Ini kan mendesak dia untuk mengembangkan sendiri teknologinya, satu. Dua, dia harus mencukupi sendiri bahan bakarnya. Maka India untuk tidak tergantung dengan uranium, dia mengembangkan teknologi thorium yang dimana dia sendiri memiliki. Tetapi apa artinya uranium dan thorium ini? Ada aspek yang lain. Uranium ini tidak, PLTN itu tidak sekedar mengkonsumsi uranium yang diperoleh dari tambang, tetapi juga mengkonsumsi uranium yang berasal dari senjata atom atau senjata nuklir. Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2017, ya, dismantling atau uranium dari senjata nuklir itu berhasil dikonversi menjadi bahan bakar nuklir PLTN mencapai 13%. Mampu memasok 13% kebutuhan bahan bakar nuklir dunia. Nah, ini adalah cara yang efektif untuk apa? Untuk program perlucutan senjata. Karena ini PLTN ini berpotensi untuk ya, menyukseskan program perlucutan senjata nuklir. Ya. Karena dia bisa menggunakan senjata nuklir menjadi bahan bakar nuklir. Mungkin itu Mbak Laras tentang bagaimana peta atau peta situasional di India.
Cuman yang saya tegaskan satu, kalau kita melihat ada sumber teknologi, pusat teknologi, atau politik energi nuklirnya adalah di dulunya Rusia, Uni Soviet, dan Amerika, sekarang muncul kekuatan baru, contohnya adalah Cina. Tetapi kita sebetulnya tidak boleh melupakan Korea Selatan dan Jepang sebagai tanda kutip cabang-cabang dari atau polar-polar politik energi nuklir tersebut. Itu Mbak Rara, mungkin ini jawaban saya. Makasih banyak Pak Haryono. Sangat ini ya, berarti perkembangannya dari beberapa tahun belakangan cukup masif dalam artian tidak hanya secara jumlah dari kepemilikan negara untuk penggunaan energi nuklir tersebut, tapi juga dari sisi bagaimana penyebaran teknologi yang digunakan gitu. Mbak Rara, mungkin ini kekurangan penjelasan saya harus diperbaiki begini. Penggunaan energi nuklir dunia ini menarik untuk dilihat. Satu, dia meningkat pesat itu malah di Asia yang berpusat di Cina. Tetapi itu tidak terjadi di Eropa dan di Amerika. Di Eropa dan di Amerika itu hampir bisa dikatakan declining, berkurang. Tetapi ini jangan diartikan langsung sebagai mereka anti nuklir atau tidak suka nuklir. Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika itu berhasil meningkatkan efisiensi dari penggunaan energi yang sekarang. Sehingga tidak memaksa atau tidak mendesak perlunya sumber energi baru atau pembangkitan-pembangkitan baru. Ya. Bahkan mereka itu sekarang ini pada posisi tidak ada kebutuhan atau peningkatan kebutuhannya itu sangat kecil terhadap energinya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka bisa ya, mempromosikan ET, energi terbarukan, tanpa perlu terganggu pasokan utamanya. Karena memang sudah cukup. Hanya terjadi peristiwa baru. Invasi Rusia ke Ukraina. Ini mengganggu pasokan energi Eropa. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah force, gaya yang akan mendorong ya, revitalisasi nuklir Eropa. Karena invasi tersebut. Ya. Tetapi di sisi yang lain, itu muncul kecurigaan tentang keamanan politik PLTN. Karena apa? Rusia sudah menyerang PLTN di Ukraina. Walaupun serangannya itu sebetulnya bukan kebagian vitalnya. Tetapi ini menunjukkan lagi kalau secara politik, peran deterrence, peran penggentaran PLTN itu dengan peristiwa serangan Rusia ke Ukraina, ya Rusia nggak gentar dengan PLTN itu. Sehingga mungkin ini mereduksi ya intensitas pandangan bahwa PLTN juga bisa menjadi sarana deterrence. Ya. Nah, kita kembali lagi ke kesimpulan awal kita bahwa fungsi PLTN selain menghasilkan energi yang almost zero emission, ya, dia juga sekaligus mendukung program perlucutan senjata. Peran deterrence-nya menjadi meragukan. Atau gimana? Ya. Menarik nih Pak, gitu, karena semakin kompleks gitu untuk melihat peran dari energi nuklir ini. Nah, secara umum kan sebenarnya kalau tadi saya tangkap dari Bapak ada dua hal gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kemudian energi nuklir itu bisa menjadi salah satu opsi untuk penggunaan alternatif energi. Tapi meskipun memang trennya di sekarang, terutama di negara-negara Eropa, itu bukan menjadi satu hal yang penting gitu, karena mereka sudah bisa melakukan efisiensi dari sumber-sumber daya yang sekarang ada. Yang kemudian menjadi menarik juga adalah bagaimana pola dari negara-negara berkembang kan Pak ya, berarti untuk ingin mengembangkan energi nuklir tersebut sebagai salah satu alternatif dari transisi ini kecukupan kebutuhan untuk transisi energinya itu sendiri gitu Pak. Ya. Nah di titik ini saya mengkaitkan dengan yang pertama juga, sebelumnya Bapak menyebutkan
untuk prosesnya sendiri kan ada dua gitu Pak ya, yang dari pertambangan, sumber uranium dari pertambangan dan juga dari thorium seperti yang dikembangkan oleh India. Ini berarti kan dua hal juga yang menjadi pelik, semakin membuat pelik dari transisi energi itu sendiri, terutama misalkan di negara-negara yang memang mencoba mengandalkan sumber daya tambang gitu, yang kemudian menjadi alternatif untuk transisi energi. Nah, bagaimana Pak melihat kombinasi antara dua hal ini gitu, kombinasi antara teknologi yang semakin maju dan juga tentunya sumber-sumber energi yang kemudian yang diharapkan menjadi energi alternatif dari sumber daya tambang untuk mendongkrak dari penggunaan sumber energi nuklir. Transisinya akan seperti apa? Ya. Kalau transisinya pada dasarnya biasa saja, seperti pada waktu kita membangun pembangkit listrik tenaga uap, tenaga air, dan sebagainya. Transisinya sih biasa saja. Hanya di sini perlu ditegaskan sebetulnya. Satu, tentang sebetulnya fungsi penting mendasar apakah ya, yang bisa dijalankan oleh tenaga energi nuklir. Ya, itu. Fungsi penting itu ada dua ternyata. Satu, menyediakan energi dengan emisi hampir nol atau sangat rendah, itu satu. Ini sangat berguna untuk mencapai sasaran net zero emission. Yang kedua adalah mendukung perlucutan senjata nuklir. Ya. Karena ini cara apa untuk menghilangkan warhead atau senjata nuklir itu? Apakah diledakkan, artinya ya hancur dunianya, ya, ataukah kita manfaatkan, kita konversi ini, sehingga PLTN ini di sini ini dalam perspektif perlucutan senjata, PLTN ini menjadi sarana yang mulia. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan NZE mencapai, tetapi menjadi sarana mengurangi ya senjata-senjata nuklir dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang energi security dalam pengertian pasokan bahan bakar PLTN-nya itu sendiri. Nah, pertama adalah uranium, cadangannya masih besar. Kemudian di sini ada lagi negara yang tidak mudah mendapatkan uranium mengembangkan teknologi thorium. Tetapi kita juga perlu ingat kalau kita beranjak ke yang pertama, ada peran perlucutan senjata tadi, maka kalau thorium berkembang, perlucutan senjatanya menurun. Daya lucutnya senjata ini menjadi menurun. Oleh karena itu kita harus membangun sebuah pendekatan berimbang. Ya, fungsi satu menghasilkan emisi rendah dan mereduksi stockpile senjata nuklir, ini harus tetap berlangsung. Nah, teknologinya harus mengadaptasi, ya, dan tanda kutip mengadopsi tujuan tersebut dan mengadaptasikan teknologinya. Sehingga thorium murni itu baik di satu sisi bagi yang punya cadangan thorium, tetapi menjadi ini menurunkan daya guna PLTN terhadap perlucutan senjata. Jadi ini kombinasi pilihan yang perlu. Nah, tetapi di sini dua aspek tadi, aspek tujuan atau fungsi tadi, kemudian aspek teknologinya. Ini harus mengarah kepada sebuah indikasi bahwa sebetulnya energi security dalam arti supply fuel untuk PLTN itu aman. Karena sumbernya dua. Sumber daya alamnya masih cukup tersedia, ditambah lagi sumber daya buatan, yaitu senjata nuklir yang tidak dipakai itu dikonversi. Sehingga katakan, apakah ini suplainya aman? Ya aman karena itu tadi. Ada dua sumber material nuklir yang bisa kita ambil. Begitu Mbak Raras, mungkin ini hanya saya menyatakan perspektif saya ini. Mungkin saya ke Mbak Rani dulu ya Pak. Mbak Rani,
melanjutkan tadi yang sudah dibahas gitu dari Pak Haryono, menggambarkan petanya seperti apa gitu, dan juga hubungan dari negara-negara terkait dengan supply dan mungkin bisa dibilang demand dari untuk penggunaan energi nuklir tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Mbak Rani adalah bagaimana sih Mbak sebenarnya melihat ini, dari melihat penggunaan energi nuklir dan juga mengkaitkannya dengan transisi energi dari sisi ekonomi politik internasional. Bagaimana hubungan negara, bagaimana upaya-upaya kerjasama sejauh ini sudah mulai dibangun, dan apakah persaingan-persaingan dari negara ini mungkin juga tercermin gitu Mbak di dalam hubungan atau mungkin ketika sedang ada negosiasi. Baik, terima kasih Mbak Raras. Tadi menarik sekali mendengar penjelasan Pak Har tadi ya. Saya mungkin menambahkan dari aspek ekonomi politiknya ya. Kalau kita belajar dari sejarah kan memang negara-negara yang menerapkan teknologi energi nuklir ini, mereka juga punya leverage dari sisi ekonomi dan tentu saja politik, karena itu adalah simbol kedikdayaan kira-kira seperti itu. Karena kan sifatnya yang sangat teknokratik begitu ya. Nah, mungkin dari sini kita bisa bicara mengenai 4 hal. Kalau aspek ekonomi politik, yang pertama dari segi distribusi manfaatnya gitu ya. Kita tahu bahwa teknologi ini muncul di negara-negara maju ya. Bagi saya ini sendiri sudah merupakan satu hal yang membuat mereka itu secara eksklusif mendapatkan manfaat dari energi nuklir ini selama berdekade-dekade lamanya gitu. Dan kita juga melihat negara-negara lain juga mengawasi hal ini ya, entah menjadi penonton atau menjadi aktor yang turut menegosiasikan seperti tadi kasus dari Cina yang tadi Pak Har ceritakan, atau bahkan India sendiri gitu, karena semua melihat ini adalah satu sumber kekuasaan yang sangat potensial gitu. Nah, di situ sendiri sudah kita bisa melihat gesekan-gesekan kepentingan dari segi distribusi manfaat, karena penguasaan terhadap teknologi nuklir dan juga PLTN ini akan menentukan siapa sebenarnya yang bisa punya pengetahuan, klaim pengetahuan, bagaimana klaim pengetahuan itu bisa dikelola, siapa yang berhak menggunakan gitu, dan bagaimana cara menggunakannya, itu sangat politis saya kira. Nah, yang kedua, dari sisi hubungan negara dan pasar, kita juga bisa melihat variasi ya. Siapa sih yang lebih mengendalikan sebetulnya perkembangan PLTN ini di dunia gitu. Setidaknya kalau belajar dari kajian-kajian terakhir itu ada yang lebih cenderung dikendalikan oleh negara seperti di Rusia, ya, Rosatom itu ya Pak. Ya, itu state owned. State owned, tapi kalau di Amerika saya kira itu lebih banyak market led. Ya. Gitu. Jadi yang leading adalah perusahaan-perusahaan swasta. Jadi mungkin kedepannya kita juga bisa melihat bagaimana kombinasi peran negara dan pasar ini bermain ya. Artinya kita perlu juga melihat dari konteks-konteks kawasan yang berbeda, itu juga akan menentukan sifat geopolitik dari perkembangan PLTN-nya sendiri gitu ya. Yang ketiga, yang menarik juga saya cermati adalah sisi klaim hak intelektualnya, hakinya ini terkait dengan kekayaan intelektual di seputar PLTN gitu ya. Ternyata sejak tahun 2012 jumlah paten aktif terbanyak itu di Cina, Jepang, Amerika, dan Korea Selatan. Jadi ini saya kira sejalan dengan penjelasan Pak Har tadi bahwa tren untuk mengakumulasi teknologi itu menjadi sangat pesat di kawasan Asia gitu ya. Dan kemudian kita juga bertanya, artinya kedepannya ini siapa yang akan mau masuk ke arena situ ya? Apakah kita akan melihat ada aktor-aktor baru? Bagaimana bentuk spillover atau guliran-guliran transfer pengetahuan dan sainsnya sendiri itu, dan juga tantangan-tantangannya ya. Dan yang keempat, pasarnya sendiri kan, kalau sudah ada supply lalu kemudian akan digunakan di mana gitu ya. Kalau dilihat dari data terakhir yang saya dapatkan, importer terbesar reaktor nuklir adalah Prancis, Amerika, Ukraina, Jerman, dan Pakistan. Jadi mungkin kita juga bisa melihat bukan hanya dari sisi produsen teknologi PLTN-nya sendiri, tetapi pasar ini sebenarnya seperti apa nanti akan juga menentukan pilihan-pilihan teknologinya. Ya. Karena kalau tadi menurut Pak Har ada juga pertimbangan mengenai pelucutan senjata dan juga tadi penggunaan thorium gitu ya. Saya kira kita kemudian punya pilihan gitu ya. Pasar itu akan memilih
sumber daya yang mana? Apakah dari perlucutan senjata atau dari penggunaan thorium gitu ya. Nah, itu mungkin. Kalau misalkan secara umum gitu melihat setidaknya menyebut kata nuklir gitu ya Pak Mbak Rani, yang terbayang adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Karena beberapa tahun sebelumnya ada sejumlah kejadian atau kecelakaan itu terkait dengan nuklir ini yang tentunya mempengaruhi bagaimana masyarakat umum melihat pengembangan dari energi nuklir tersebut gitu. Terutama ketika dikaitkan untuk menjadi sumber alternatif energi. Nah, saya ingin bertanyanya lebih ke ini, Pak Haryono. Bagaimana sih Pak sebenarnya tren perkembangan pandangan masyarakat global terhadap penggunaan energi nuklir tersebut? Mbak Rara, di sini melibatkan aspek psikologi sebetulnya, psikologi Mas. Seperti sebagai contoh, sebelum saya memberikan jawaban atas itu, ini latar belakang. Kapan sih kita merasa selamat? Bisakah kita mendefinisikan rasa selamat kita? Sebagian besar rasa selamat itu dipengaruhi oleh pendapat yang berkembang atau yang muncul lebih dulu. Ya. Karena kita semua tahu bahwa pada saatnya nanti semua orang itu akan mati. Ya. Kemudian sebetulnya selamat itu apa? Ketika ujung-ujungnya toh juga sama. Kalau kematian sebagai ukuran. Maka ini masih juga personal setelah saya mengamati situasi yang ada. Sebetulnya selamat itu adalah masalah di antara sekarang dan kematian. Kematian kita. Yang artinya adalah kalau hidup kita baik-baik saja, enak-enak saja, sampai kematian datang, ya itu selamat. Yang tidak kita inginkan adalah di antara waktu di antara sekarang dan kematian itu tidak enak, menderita, harus ngungsi, harus direlokasi, terkena penyakit. Nah, sehingga pengertian selamat itu satu, banyak sekali dipengaruhi oleh pendapat yang muncul. Setiap kecelakaan dalam pengertian sebuah sistem yang menonjol itu selalu merupakan perbaikan bagi kualitas keselamatan sistem itu di masa selanjutnya. Maka setiap kecelakaan pesawat itu akan menyelamatkan pesawat di masa berikutnya. Menjadikan pesawat berikutnya adalah lebih selamat. Demikian juga nuklir. Setiap kecelakaan akan meningkatkan keselamatan dari teknologi yang setelahnya. Jadi ini sebagai satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Sehingga bagaimana itu sebetulnya secara refleks kita akan mengatakan sesuatu yang pernah mengalami kecelakaan itu akan lebih selamat karena selalu diperhatikan dan diperbaiki. Nah, tren global itu apa? Tren global kita itu terhadap keselamatan itu sebetulnya lebih dipengaruhi oleh cara pikir utilitarian. Yaitu untungnya apa? Sering harapan keuntungan ini bisa mengalahkan ya, keselamatan atau kewaspadaan keselamatan. Nah, beranjak dari situ ada satu hal konsekuensial sifatnya. Tidak ada PLTN yang kecelakaan bisa dipakai lagi. Artinya setiap PLTN yang mengalami kecelakaan itu pasti langsung di decommissioning hilang. Artinya investasinya juga hilang. Padahal kehilangan investasi itu kan tidak diinginkan. Berarti mereka pasti berusaha semati-matian untuk mengamankan investasinya. Ya. Jadi selama orang itu masih berinvestasi di situ, artinya hanya satu, mereka masih meyakini keselamatannya. Beranjak dari dua
fakta atau data tersebut, maka kita bisa katakan bahwa kebutuhan yang lebih mengendalikan terhadap penerimaan yang beralasan pada keselamatan. Dan kalau keselamatannya itu adalah kewajiban ya ilmu pengetahuan pengembangnya, iptek, ya untuk terus meningkat. Ya. Dan setiap hari, setiap saat kita boleh mengusulkan pendekatan dan pandangan apa. Contoh misalkan ya yang saya sedang pikirkan adalah bahwa keselamatan PLTN adalah tercapai bila dia mengalami kecelakaan yang paling parah tapi tidak menghasilkan atau tidak mengakibatkan terjadinya evakuasi. Contoh. Gitu ya. Jadi evakuasi tidak perlu. Disrupsi kehidupan tidak terjadi. Nah ini kita sodorkan sebagai tantangan teknologi. Para pengembangan PLTN, kamu desain dong PLTN yang kecelakaannya itu tidak mengakibatkan evakuasi. Kalau tidak bisa ya evakuasinya dibatasi 2 bulan saja. Dia sudah bisa balik ke tempatnya kembali. Tidak perlu terjadi relokasi. Ya. Tidak perlu menghasilkan kenormalan baru yang tidak dikenal begitu loh. Ini kan situasinya seperti itu. Nah ini cukup jelas sebetulnya sehingga saya mengatakan bahwa penerimaan masyarakat itu sebetulnya bisa diformulasikan menjadi besaran-besaran. Sehingga besaran-besaran itu sebetulnya kalau itu dipenuhi kriterianya, ya maka penerimaannya juga akan meningkat. Karena bagaimanapun juga kelogisan berbicara di sini. Kalau tidak logis ya mesti ditolak. Ya. 2 tambah 2 tidak sama dengan 4, ya mungkin hanya diterima oleh sebagian orang. Tapi common sense selalu meyakini bahwa 2 tambah 2 adalah 4. Ini kan yang penting. Sehingga penerimaan itu ditentukan oleh akal sehat. Akal sehat seseorang itu bisa menilai. Sehingga dengan kata lain bahwa kalau penerimaan publik ini semakin pintar publiknya, semakin sehat akalnya, dia semakin bisa menilai dan semakin mudah untuk berkomunikasi. Sehingga dengan kata lain, kesimpulannya adalah penerimaan masyarakat itu sebetulnya semakin hari semakin baik. Dan diperkuat lagi penerimaannya karena kebutuhan NZE, Net Zero Emission. Ini begitu, Mbak. Saya ingin follow up sedikit terkait dengan penjelasan Bapak, tapi saya ingin ke Mbak Rani dulu. Jadi tadi Pak Haryono menjelaskan bagaimana kalkulasi cost and benefit itu ya Mbak ya untuk pengembangan energi nuklir itu tercermin di dalam secara teknisnya tercermin di dalam pengembangan teknologi dan juga dari pemahaman masyarakat. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Rani adalah bagaimana ini kemudian bisa ditangkap juga Mbak di level state actors untuk kemudian mendorong upaya-upaya atau negosiasi gitu untuk tetap mendorong penggunaan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi alternatif lepas dari entah kepentingannya seperti apa nggak Pak, tujuannya seperti apa. Apakah ada forum-forum tertentu yang memang secara spesifik sudah mengarah atau menangkap dari tren tersebut Mbak? Oke, mungkin saya ingin melihat dari pergerakan-pergerakan di 3 kubu ya, di G7, G20 dan G77 gitu. Mungkin 3 ini adalah arena pergulatan yang juga mencerminkan seperti apa sebenarnya hierarki pengetahuan bekerja dan implikasinya nanti terhadap pengembangan PLTN gitu. Kalau kita bisa melihat, membayangkan dalam hierarki ini yang G7 itu cenderung untuk lebih agresif ya. Lebih agresif karena memang mereka memiliki kuasa atas teknologinya. Mereka juga sudah punya jaringan pasar yang cukup established gitu ya, didorong oleh industri-industri yang memang sudah berpengalaman selama beberapa dekade. Dan di G20 sendiri kita kan bicara mengenai energi nuklir juga, tetapi masih mungkin prioritasnya ditaruh di belakang gitu ya.
Jadi kalau yang di G7 saya kira akan lebih eksplisit karena agenda politiknya adalah net zero emission by 2050. Apakah mungkin kalau tidak melibatkan nuklir? Karena dari sisi konsumsi yang ada sekarang pun ketergantungannya cukup tinggi. Apalagi kalau bicara Perancis ya saya kira 70% itu tergantungannya. Jadi kita tidak bisa menutup mata ada juga aspek-aspek yang sangat rigid gitu ya. Lalu kalau kita bicara G77, mungkin energi nuklir ini hanya menjadi bagian kecil dari infrastruktur. Ceritanya lebih banyak adalah infrastruktur, tapi bukan spesifik pada energi nuklir. Gitu. Nah, kemudian siapa yang akan bisa mendobrak hierarki ini? Kalau saya lihat memang pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Rusia dan Cina ini akan menjadi satu pintu masuk bagi negosiasi transfer teknologi dan juga pergerakan kapitalnya gitu. Siapa yang akan mau berinvestasi? Di mana sih posisi negara-negara seperti tadi Bangladesh gitu ya, lalu Pakistan, juga bahkan Indonesia sendiri gitu ya. Itu akan sangat ditentukan oleh agenda-agenda kolektifnya. Jadi mungkin kita bisa melihat struktur negosiasinya itu di tiga ranah ini akan tetap bekerja, tetapi kita juga tidak bisa mengasumsikan bahwa dalam kelompok-kelompok ini semuanya pandangannya sama. Gitu. Karena bahkan mungkin Jerman itu juga sudah memikirkan untuk membatasi ya Pak. Nah, begini, Jerman itu sebetulnya sangat terpengaruh oleh Chernobyl. Ketika Chernobyl itu terjadi, maka Green Party di sana naik menggunakan bahaya nuklir ini sebagai kekuatan promotifnya, sehingga menghasilkan bahwa akhirnya menang mereka. Kemudian PLTN di Jerman itu di phase out, kemudian mengangkat energi terbarukan sebagai pilihan dominan ya bagi energi di Jerman. Faktanya adalah bahwa Jerman itu juga menggunakan energi nuklir yang disuplai dari Perancis. Ya. Tapi sebagai energy flag, ya, bendera energinya Jerman itu adalah energi terbarukan. Tetapi pencukupannya ya tetap bauran, mix. Ya. Jadi enggak. Nah, di sini kemarin ini kasus serangan invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan pasokan gas ke Eropa kan sangat terganggu. Nah, ini dampaknya sudah mulai ada omongan untuk revitalisasi yang ada di Jerman sendiri. Tetapi ya namanya politik ya Bu ya, bahwa itu akan sangat ditentukan oleh siapa yang akan menguasai who is in power ya. Walaupun itu sekarang bahwa who is in power itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana availability energi dan yang dijanjikan harapan terhadap availability energi ke depan. Jadi upaya memphase out PLTN di Jerman saat ini sebetulnya menghadapi tantangan yang sangat besar. Jadi kesimpulannya saat ini, tetapi nanti apa actionnya Jerman belum bisa kita ketahui secara pasti. Jadi sangat fluktuatif juga ya. Iya. Gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Aryono dan Mbak Rani. Saya ingin membawanya ke konteks yang lebih lokal, ke Indonesia gitu. Ya. Bagaimana sih Pak potensi dan tantangan untuk pengembangan nuklir di Indonesia, dan kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana kemudian mendorong kepercayaan publik untuk setidaknya melihat ini sebagai salah satu alternatif terhadap pemenuhan energy security di Indonesia. Saya tegaskan yang pertama adalah bagaimana sih potensi ya penggunaan energi nuklir di Indonesia. Jawabannya besar. Mengapa? Karena kita saat ini dominasi fosil itu masih sangat tinggi. Kalau dilihat dari sasaran net zero emission kita di tahun 2060, jawabannya hanya satu. Tidak ada pilihan lain untuk mensubstitusi fosil selain nuklir. Itu satu. Kemudian yang kedua tantangan. Ya. Tantangannya ini adalah bahwa saat ini polaritas teknologi atau polaritas energi nuklir ya itu mengembang. Ya. Di mana
kita harus bisa mengakomodasi pengembangan ini secara terbuka ya, dalam rangka untuk memudahkan pencapaian net zero emission kita sama dan juga dengan pembangunan kapasitas nuklir Indonesia. Jadi polaritas-polaritas yang ada saat ini harus bisa dimanfaatkan. Indonesia punya bekal yang sangat kuat dan sangat baik. Apa? Non-blok. Non-blok di sini adalah kekuatan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan itu ya di tengah pertumbuhan atau kompetisi polaritas-polaritas politik tersebut, energi nuklir itu, untuk menguntungkan bagi Indonesia. Jadi dengan kata lain, Indonesia untuk bisa mendapatkan manfaat yang besar, satu, memanfaatkan bekal mendasarnya, yaitu non-blok. Kedua, keterbukaan dan komitmen politik. Ya, komitmennya ini harus tegas. Salah satu hal yang kita khawatirkan kan 5 tahun ganti presiden, 5 tahun ganti, setelah itu ganti komitmen gitu. Ini kan juga menjadi suatu problem yang cukup besar. Sedangkan PLTN atau energi nuklir itu komitmennya adalah lebih panjang dari masa tugas presiden. 40-60 tahun masa presiden ya paling-paling kan cuma 2 periode, 10 tahun. Jadi ini adalah tantangan sistem perpolitikan di Indonesia mungkin bulan ya. Ini yang perlu mengatasi. Itu dari sisi tantangannya. Kembali lagi, publik itu akan percaya jika kita tidak menyembunyikan sesuatu. Sehingga syarat kepercayaan publik itu jika kita bisa memberikan informasi yang nuansa, kesan, dan hakikatnya terbuka. Itu saja, terbuka ditunjukkan. Ya, kan akhirnya sebagai contoh, orang yang tidak punya uang itu ya, Bu, dia mengatakan bahwa itu saya ini harus bagaimana. Ada yang mengatakan, ini kalau zaman dulu mengatakan gini, ya kamu nyupir becak saja lah, pasti kan dapat uang. Ya. Tetapi kadang memerintahkan itu kepada level strata sosial tertentu kan nggak enak. Cara ngomongnya itu kemudian pakai dibalut-balut. Kepercayaan itu berawal dari keterbukaan. Ya, keterbukaan itu adalah ketika sebuah pertanyaan itu ada jawaban. Apakah jawabannya itu benar atau tidak? Itu tidak masalah. Tapi harus kalau ada orang bertanya, itu harus ada jawabannya. Ya, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana meningkat itu? Keterbukaan kuncinya. Ya. Menyambung dari Pak Haryono tadi, Mbak Rani, bagaimana kemudian pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan potensi yang ada gitu untuk mungkin sebagai daya tawar di international stage untuk mendorong transisi energi, terutama penggunaan energi nuklir sebagai sumber energi alternatif. Ya, saya kira kalau kita bicara mengenai kapasitas ahli-ahli ya, sains dan teknologi Indonesia, saya kira kita cukup confidence Indonesia bisa, dan kita sudah berdekade-dekade lamanya menghasilkan lulusan-lulusan ya ahli-ahli di bidang energi nuklir ini. Tapi kita tidak pernah melihat value dari pengetahuan yang sangat spesifik ini bagi peradaban kita gitu ya. Nah, ini tergantung sebetulnya bagaimana pemerintah Indonesia mendefinisikan kepentingan nasional kita akan pengembangan PLTN. Jadi kalau kita menjadi penonton saja, saya kira itu sangat tidak bijaksana gitu ya. Itu malah melakukan depolitisasi terhadap perkembangan global yang terjadi. Kita menjadi sangat apolitis, tapi juga tidak mudah untuk menegosiasikan struktur yang sudah lama menaruh kita hanya sebagai penonton gitu ya. Nah, ini perlu suatu keberanian politik untuk mendobrak ini. Dan saya juga melihat bahwa diskusi mengenai energi nuklir ini seolah kok ini ya tabu gitu, tabu dan bahkan sakral ya. Padahal tidak bisa seperti itu cara kita menyikapi perkembangan dan kebutuhan umat manusia dengan peningkatan populasi dan juga konsekuensinya terhadap konsumsi energi ya. Dan kita sudah jelas merumuskan bahwa ini ada net zero emission. Jadi bagaimana kita melihatnya sebagai satu hal yang sangat sangat konkret gitu ya, karena isu-isu yang kita hadapi ya isu kemiskinan, masyarakat tidak semuanya mendapatkan akses kepada penghidupan yang layak gitu ya. Jadi itulah masalah kita sehari-hari.
saya kira jadi jaraknya justru menjadi semakin dekat antara pilihan kita untuk mengembangkan PLTN dengan cara kita menjawab persoalan tadi. Kan kata Pak Har juga, kalau misalnya kita diberi pertanyaan harus ada jawabannya gitu ya. Jadi jangan kita menunda-nunda juga jawaban ini, sementara kita punya banyak pilihan. Karena kalau kita lihat konstelasi globalnya, ya kita bisa berbicara dengan siapa saja gitu ya, dengan Amerika bisa, Rusia bisa, dengan China juga bisa, dengan India dengan pengalamannya juga selama cukup lama terisolasi dari perdagangan sumber daya nuklir global gitu. Tapi semuanya punya cara sendiri untuk survive ya. Tapi Indonesia sebenarnya posisinya di mana, ini jadi menjadi satu keingintahuan juga saya kira. Publik perlu juga melibatkan diri dalam demokrasi nuklir. Yang ini bukan hanya kita bicara di level domestik, karena kita sudah tahu ya pro dan kontranya selalu ada gitu ya. Tapi sementara itu di internasional juga pandangannya tidak monolitik gitu ya. Negara-negara yang sudah mengembangkan PLTN dan masyarakatnya nyata-nyatanya hidup berdampingan dengan PLTN itu juga saya kira punya kalkulasi rasional sendiri, bukan hanya kalkulasi rasional tapi juga awareness ya. Artinya menjadi warga yang hidup berdampingan dengan PLTN akan membentuk suatu struktur sikap sendiri, dan itu juga akan berjalinan dengan perlindungan kepastian dari pemerintah ya untuk isu-isu safety, safeguard, dan security ya Pak ya. Yeah. Itu kemudian harus kita pertimbangkan secara simultan gitu. Tapi saya sepakat sih dengan Pak Har tadi bahwa harus ada keterbukaan ya. Publik itu selama ini saya kira jarang mempertanyakan juga ya. Kita selalu disediakan informasi mengenai risiko-risikonya dari PLTN, tetapi jarang kita membicarakan manfaat konkretnya. Kita bedah betul gitu. Masyarakat di negara-negara maju ini sebenarnya mendapatkan manfaat apa saja ya dari PLTN gitu ya. Dan bagaimana itu membantu mereka juga menjadi negara maju begitu. Ya. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Haryono, Mbak Rani, diskusi sangat menarik, banyak informasi yang sangat berharga gitu untuk nanti kita mungkin mengembangkan diskursus selanjutnya terkait pengembangan energi nuklir. Sobat HI, demikian diskusi kita dengan Pak Haryono dan Mbak Maharani hari ini. Semoga banyak informasi dan pengetahuan yang bisa dikaji lebih lanjut. Sampai ketemu di podcast Hubungan Internasional berikutnya.